Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hidden Figures. Film ini mengisahkan perjuangan 3 wanita kulit hitam yang berperan penting dalam sejarah NASA. 3 wanita ini juga mengalami diskriminasi dikarenakan saat itu Amerika masih menerapkan pemisahan ras. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rasanya bekerja sebagai kaum minoritas. Wah, pasti nggak enak banget. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Katherine Goble dan Mary Jackson sedang menunggu mobilnya yang lagi diperbaiki oleh Dorothy. Mereka sebenarnya mau berangkat kerja, tapi dikarenakan mobilnya mogok, jadi mesti dibenerin dulu deh tuh mobil. Setelah beberapa saat, ada seorang polisi yang datang menghampiri mereka. Saat polisi itu mendekat, mereka kayak ketakutan gitu. Gak tahu kenapa, mungkin karena orang kulit hitam kali ya. Gak tahu juga sih. Nah, singkat cerita, polisi itu meminta tanda pengenal ke mereka, dan setelah dilihat-lihat ternyata mereka bertiga merupakan staf stasiun luar angkasa NASA. Dan setelah polisi itu tahu kalau mereka bekerja di NASA, polisi itu langsung baik dan bersedia mengawal mereka selama di perjalanan. Dan mereka pun mulai jalan. Kemudian scene berpindah ke sebuah peluncuran roket kepunyaannya Rusia. Tahun itu Rusia telah berhasil mengorbitkan satelit mereka di luar angkasa. Sekedar informasi, tahun 1961, antara Amerika dan Rusia sedang berlomba-lomba untuk menentukan siapa yang lebih dulu sampai di luar angkasa. Dan setelah Amerika tahu kalau Rusia telah berhasil mengorbitkan satelitnya di luar angkasa, Amerika merasa tak terima dan langsung mengadakan rapat antara NASA dan pemerintah. Setelah rapat usai, Harrison selaku pimpinan proyek membutuhkan seorang ahli matematika untuk membantu percepatan pemberangkatan satelit tersebut. Dan ditunjuklah sekretarisnya untuk mencari ahli matematika yang ia inginkan. Kemudian scene berganti di sebuah kantor di mana Dorothy terlihat sedang membagikan amplop yang berisi tawaran kerja di divisi lain di NASA. Mary Jackson mendapatkan tawaran kerja di Project Mercury 7 sebagai staf di sana. Sedangkan Katherine mendapatkan tawaran kerja di kantornya Harrison sebagai analisis data di sana. Setelah itu terlihat Mary yang begitu bahagia mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Di sana dirinya membantu para pekerja untuk uji coba ketahanan kapsul sebuah roket. Pada saat percobaan, badan kapsul banyak terlepas dari rangkanya. Kemudian Mary dan bosnya memeriksa kapsul tersebut. Waktu itu bosnya terpukau dengan analisa yang Mary berikan, sehingga ia merekomendasikan Mary untuk ikut pelatihan teknisi di NASA. Namun Mary menolaknya karena dia sadar dia bukanlah seorang laki-laki yang berkulit putih. Kemudian giliran Katherine yang menjadi sorotan. Ia dan Nyonya Mitchell terlihat sedang berjalan menuju tempat Katherine akan bekerja. Saat itu Nyonya Mitchell memberikan arahan ke Katherine apa saja yang harus ia lakukan selama di sana. Setelah sampai, Katherine sedikit terkejut dikarenakan seluruh rekan kerjanya adalah laki-laki kulit putih semua. Dan parahnya, ia disangka sebagai tukang bersih-bersih yang baru. Namun, Katherine tetap sabar menghadapinya dan kemudian menemui Nyonya Ruth untuk melapor. Pekerjaan pertama Katherine saat itu adalah memeriksa kembali perhitungan Paul yang merupakan supervisor di sana. Di saat dirinya harus menghitung, Katherine gelisah. Sepertinya dia mau pergi ke toilet. Namun parahnya di kantor tersebut tidak ada toilet khusus wanita kulit hitam. Tanpa pikir panjang, Katherine membawa serta pekerjaannya ke toilet di kantor lamanya yang berjarak 1 km lebih. Tidak hanya toilet, bahkan untuk minum kopi pun tak boleh sama dengan orang kulit putih. Rasis banget. Harrison yang sedari tadi memperhatikan Katherine mulai menanyakan keberadaan Katherine. Saat Katherine kembali dari toilet, dirinya sudah diberikan pekerjaan baru. Keesokan harinya, pilot angkatan laut mulai berdatangan ke NASA. Mereka merupakan calon manusia pertama yang akan terbang ke luar angkasa. Setelah itu, Katherine dan yang lainnya kembali bekerja. Seperti biasa, Katherine kembali mendapat tugas untuk memeriksa hasil perhitungan yang dibuat oleh Paul. Namun data yang diberikannya tidak bisa dibaca, karena ada beberapa bagian yang dicoret Paul.
Alasannya sih data itu rahasia dan Paul tak mau Catherine mengetahuinya. Catherine kemudian mengarahkan data tersebut ke cahaya, sehingga ia bisa membaca data yang dicoret tersebut. Setelah itu, Catherine mulai menulis di papan tulis rumus-rumus yang ia dapatkan sehabis membaca data tadi. Semua orang di ruangan itu kagum dengan hasil perhitungan yang dibuat Catherine. Paul mengatakan perhitungan yang Catherine tulis sangat tepat. Namun hal itu tak membuat Paul dan Harrison senang. Mereka malah mencurigai Catherine sebagai mata-mata dari Rusia. Namun Catherine mengatakan kalau dia bukanlah seorang mata-mata. Setelah kejadian itu, Harrison kemudian memperbolehkan Catherine untuk membaca keseluruhan data tersebut tanpa harus dicoret-coret. Saat istirahat makan siang, tiba-tiba Nyonya Mitchell mendatangi Mary di kantin. Dia mengatakan bahwasannya NASA tak membutuhkan seorang engineer wanita. Ternyata diam-diam Mary mendaftar pada program pelatihan engineer di NASA. Namun persyaratan administrasinya seakan-akan dipersulit, apalagi Mary yang berasal dari ras kulit hitam. Sehingga dengan terpaksa Mary harus memenuhi syarat tersebut walaupun harus melalui persidangan. Saat libur kerja, Dorothy mengajak kedua anaknya pergi ke perpustakaan. Namun saat di jalan, Dorothy melihat orang-orang kulit hitam sedang demo besar-besaran. Sesampai di perpustakaan, ada seorang wanita tua yang menghampiri Dorothy dan meminta Dorothy untuk meninggalkan perpustakaan tersebut. Karena menurutnya kehadiran orang kulit hitam di sana dapat menimbulkan masalah. Tak terima dengan apa yang wanita tua itu katakan, Dorothy melakukan pembelaan. Namun hal itu tak digubris, hingga akhirnya Dorothy harus diusir paksa oleh petugas keamanan di sana. Dorothy diam-diam ternyata mencuri buku dari perpustakaan tersebut. Kemudian berita peluncuran roket kedua Rusia muncul. Di berita itu mengatakan kalau Rusia telah berhasil mengorbitkan astronot mereka ke luar angkasa. Berita tersebut membuat Harrison semakin kesal, karena sekali lagi Amerika kalah dari Rusia. Akibatnya Harrison memerintahkan seluruh karyawannya untuk kerja lembur tanpa adanya gaji tambahan. Dorothy diam-diam memasuki ruangan yang berisi mesin-mesin IBM. Mesin itu dibeli NASA untuk memproses data-data analisis nantinya. Kemudian Dorothy mempelajari bahasa pemrograman dari mesin tersebut, dan besoknya ia mencoba menyalakan mesin tersebut dan boom, mesin itu akhirnya menyala. Saat semuanya sedang sibuk, Harrison menyadari kalau Catherine tidak ada di ruangan, dan itu membuatnya sangat marah. Sebenarnya Catherine masih mengerjakan pekerjaannya, namun karena tak ada toilet bagi ras kulit hitam di kantornya, membuat Catherine harus bolak-balik ke kantornya lamanya hanya untuk pergi ke toilet. Dan saat Catherine kembali, Harrison pun memarahi Catherine di depan semua karyawan. Dan disinilah puncaknya, Catherine meluapkan semua ketidakadilan yang ia alami selama kerja di kantor tersebut. Mulai dari tidak adanya toilet bagi ras kulit hitam, hingga kopi yang sengaja dipisahkan. Setelah meluapkan semua kekesalannya, Catherine pun meninggalkan ruangan tersebut. Dampak dari ungkapan Catherine tersebut membuat Harrison tergugah. Ia kemudian menghapuskan perbedaan ras yang ada di NASA, sehingga Catherine dan yang lainnya bisa dengan bebas menikmati seluruh fasilitas yang ada di NASA. Tanggal 6 Mei 1961, NASA meluncurkan Alan Shepard dan Freedom 7 ke luar angkasa. Dan kejadian ini adalah hal paling bersejarah bagi Amerika, karena Amerika telah berhasil meluncurkan roket pertamanya ke luar angkasa. Kemudian scene berganti ke persidangannya Mary. Di sidang tersebut, Mary meminta kepada hakim agar dirinya diperbolehkan sekolah di Hampton High School, di mana sekolah itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi Mary agar ia bisa mengikuti program pelatihan engineer di NASA. Di depan hakim, Mary meminta dengan penuh harapan agar keinginannya tersebut disetujui. No Negro woman in the state of Virginia has ever attended the Nile White High School. And I said, I plan on being an engineer at NASA. Setelah mendengar pernyataan tersebut, akhirnya hakim menyetujui permintaan Mary untuk bersekolah di sana. Mary pun senang bukan main, karena ia adalah wanita pertama yang diperbolehkan sekolah di tempat orang kulit putih. Besoknya Catherine kembali bekerja seperti biasanya. Saat itu Catherine sedang membuat laporan mengenai koordinat peluncuran Gus Grissom. Di laporan itu Catherine menuliskan namanya
berdampingan dengan nama Paul. Kemudian Catherine memberikan laporan tersebut kepada Paul. Saat bertemu, Catherine juga meminta izin kepada Paul agar memperbolehkannya untuk memulai proyek lintasan John Glenn. Karena tak mendapatkan izin dari Paul, Catherine kemudian menanyakan langsung kepada Harrison dan meminta izin agar memperbolehkannya memulai proyek tersebut. Singkat cerita, Harrison pun mengizinkannya, tapi dengan syarat Paul yang memeriksa pekerjaan tersebut. Saat mereka akan pergi, Paul protes dengan laporan tadi, karena ada nama Catherine yang berdampingan dengan namanya. Pada tanggal 21 Juni 1961, di mana saat itu NASA memulangkan Gus Grissom dari luar angkasa. Namun pemulangan tersebut dianggap bermasalah karena pendaratan yang ia lakukan di laut dan koordinatnya tidak sesuai dengan yang diperhitungkan. Dan kapsul yang dinaiki Gus Grissom pun hilang di lautan. Akibatnya Harrison pun disidang. Dorothy masih terus-menerus mencoba mengoperasikan mesin IBM secara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya perbuatan Dorothy ketahuan sama petugasnya. Saat dirinya ketahuan, mesin IBM sudah bisa berfungsi. Mesin tersebut berfungsi berkat Dorothy yang memperbaikinya. Catherine kembali melakukan hitungan yang diarahkan oleh Paul. Namun saat sudah menyelesaikannya, data lintasannya baru saja berubah. Sehingga Paul meminta Catherine untuk menghitung ulang data baru tersebut. Karena tak mau disuruh menghitung ulang, Catherine meminta agar dirinya diperbolehkan ikut rapat. Namun Paul tak mengizinkannya. Di saat yang bersamaan, Harrison mendengar hal tersebut dan Catherine langsung meminta izin ke Harrison. Kemudian Harrison bertanya, apa yang mengharuskan dia diperbolehkan untuk ikut rapat? Catherine pun menjawab, karena datanya selalu berubah, maka kehadirannya di rapat bisa mempermudah perhitungan tersebut secara langsung. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Harrison mengizinkan Catherine untuk ikut rapat bersamanya. Saat di ruangan rapat, benar saja, orang-orang terpukau dengan hitungan yang Catherine presentasikan. Setelah mesin IBM berfungsi, mereka membutuhkan karyawan tambahan yang bisa membantu mengoperasikan mesin IBM tersebut. Dorothy kemudian diminta oleh Nyonya Mitchell untuk menepati posisi Mantara yang akan mengoperasikan mesin tersebut. Nyonya Mitchell pun mengungkapkan bahwa setelah peluncuran John Glenn ke luar angkasa, NASA akan menutup divisi grup computing. Mendengar pernyataan tersebut, Dorothy mengatakan bahwa dirinya akan menepati posisi tersebut jika teman-temannya yang ada di grup computing juga ikut bersamanya. Akhirnya, Nyonya Mitchell mengizinkan mereka ditempatkan untuk mengoperasikan IBM. Mary mulai mengikuti kelas pertamanya di Hampton High School. Saat Mary mau masuk kelas, dirinya menjadi sorotan seisi kelas, di mana seisi kelas tersebut merupakan laki-laki berkulit putih semua. Walaupun cuma dia seorang yang berasal dari kulit hitam, ia tetap melanjutkan kelas tersebut dengan penuh semangat. Catherine masih menghitung lintasan untuk keberangkatan John Glenn. Namun hitungannya kali ini belum menemukan angka yang tepat. Sehingga Catherine merasa perhitungannya ada yang salah, namun dirinya belum mengetahui letak salahnya di mana. Harrison memperhatikan apa yang Mary kerjakan. Kemudian dia memberikan petunjuk ke Catherine. Setelah itu, Catherine mulai tahu di mana letak salahnya. Kemudian Catherine mencari rumus baru menggunakan rumus matematika yang lama. Dan akhirnya menemukan angka yang benar untuk perhitungan tersebut. That's it. Beberapa hari sebelum John Glenn meluncur, Harrison memanggil Catherine ke kantornya. Di sana Harrison mengatakan, sejak IBM mulai berfungsi, kantornya sudah tidak membutuhkan divisi komputasi yang saat itu diisi oleh Catherine. Sehingga setelah peluncuran John Glenn, Catherine akan ditempatkan kembali ke kantornya yang lama. Sebagai salam perpisahan, Harrison pun memberikan sebuah kalung mutiara kepadanya. Pada tanggal 20 Februari 1962, John Glenn bersiap-siap untuk diluncurkan. Namun beberapa saat sebelum peluncuran dimulai, hasil perhitungan yang dihasilkan oleh mesin IBM tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara manual. Maka Harrison meminta Catherine untuk menghitung ulang data tersebut. Look for Catherine Goebel. Attempts, which were canceled for various mechanical errors. The rocket itself is A-OK and the weather here at Cape Canaveral. Setelah Catherine berhasil menghitung ulang koordinat penjemputan John Glenn, maka dia bergegas mengantarkan penghitungan tersebut ke tempat Harrison berada. Setelah itu, peluncuran John Glenn pun berhasil. Ignition. Liftoff. Systems are reported go. 20 seconds, Seco. The trajectory is still Kemudian scene berpindah ke Nyonya Mitchell yang sedang menemui Dorothy untuk memberikan surat penempatannya sebagai supervisor pengoperasian mesin IBM.
Selain itu, Nyonya Mitchell juga mengatakan bahwa pengoperasian mesin IBM ini membutuhkan tim permanen. Maka sejak saat itu juga, Dorothy telah resmi menjadi karyawan tetap sebagai supervisor IBM. Saat John Glenn mengorbit, tiba-tiba lampu penahan panasnya menyala. Ini menandakan ada yang tidak beres dengan kapsul yang dibawa oleh John. Berdasarkan hal tersebut, dan menurut pertimbangan dari tim yang lain, Harrison memutuskan agar John segera mendarat, karena kalau tidak, John akan terbakar sebelum dia sampai di bumi. John pun kemudian bersiap-siap untuk mendarat. Beberapa saat setelah itu, komunikasi dengan John terganggu, yang membuat seluruh orang di stasiun menjadi khawatir. Setelah beberapa saat menunggu, saluran komunikasi dengan John kembali terhubung, dan John pun mendarat dengan selamat. Misi John Glenn merubah situasi perlombaan luar angkasa dan membawa NASA ke bulan pada tahun 1969. Mary Jackson akhirnya menjadi staf NASA dan engineer wanita pertama di NASA. Dan pada tahun 1979, ia diangkat menjadi manajer program wanita di Langley, tempat dia memperjuangkan wanita semua warna. Sedangkan Dorothy menjadi supervisor NASA pertama di sana sebagai pakar Fortran dalam komputasi elektronik. Dia dinilai sebagai salah satu orang terpintar di NASA. Dan Catherine terus melakukan komputasi manual untuk misi Apollo 11 ke bulan. Pada tahun 2016, NASA mempersembahkan gedung komputasi yang bernama Catherine G. Johnson untuk menghormati pekerjaannya dalam perjalanan luar angkasa. Pada usia yang ke-97, Presiden menghadiahi Catherine medali kemerdekaan Presiden, dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film Hidden Figures. Walaupun banyak halangan dan rintangan yang dialami oleh ketiga sosok wanita tersebut, namun mereka tak mudah menyerah dengan keadaan. Mereka tetap maju dan yakin dengan apa yang mereka inginkan. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini ya, dan sampai jumpa di film berikutnya. Dadah!